Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd. Segala puji bagi Allah yang masih mengamanahkan usia, mengamanahkan udara untuk kita hirup sampai hari ini. Maka nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita salah satunya adalah nikmat hari ini. Yang sudah tidak punya nikmat hari ini, Pak, berarti nggak berada di dunia ini lagi. Tak bisa lagi mereka megang handphone. Kadang kita scrolling, lihat Facebook, Instagram, tahu-tahu sudah 2 jam berlalu, lupa baca Quran. Maka yang sudah tidak punya waktu hari ini, jangankan ke masjid, untuk mengucapkan subhanallah, astagfirullah nggak bisa lagi. Maka bersyukurlah kita yang masih punya waktu hari ini. Ketika suatu saat nanti nama kita disebut-sebut orang, tahu-tahu kita sudah nggak ada lagi. Loh, nggak dapat kabar? Enggak, udah berpulang ke rahmatullah 2 bulan yang lalu, ya Allah. Itu bisa terjadi pada kita, pada siapa saja. Mana Pak ini? Oh, sudah dipanggil Allah, ya Allah, nggak tahu. Siapapun itu bisa terjadi. Maka bersyukurlah selalu untuk nikmat hari ini. Itu artinya Allah masih menginginkan kita menulis ulang lagi. Apa sesungguhnya prioritas kita? Apa sih yang paling kita sedihkan? Banyak orang sedih, tapi untuk sedih sesuatu yang sifatnya pasti ditinggalkan. Kalau sedih karena makanan, dapat pun makanan itu kebagian cuma 1 hari 2 hari. Sedih karena nggak bisa berjalan-jalan, kalaupun bisa berjalan-jalan itu kebagiannya paling 3 hari 1 minggu. Tapi sedihlah kalau ibadah kita nggak bisa khusyuk lagi. Sedihlah kita kalau tak bisa lagi meneteskan air mata saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini yang singkat sekali waktunya ini, sampai azan maghrib, azan isya, kita akan berbicara tentang la tahzan. Jangan bersedih, jangan suka berduka, berbahagialah, lapangkan dada, tenangkan hati. Kita ada yang maha mengatur kita kok. Ada yang maha pengatur. Kalau sudah berbuat, sudah lapangkan dada. Nggak usah banyak ikut campur untuk urusan dunia ini kalau sudah kita serahkan kepada yang maha pengatur. Jadi kunci supaya kita tak banyak bersedih, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengadu kepada makhluk. Jangan. Kita punya tempat mengadu. Jadi ketika Rasulullah SAW pernah merasa ditinggalkan oleh Allah, kok udah lama nggak turun wahyu, yang menerima dakwahnya juga sangat sedikit, Rasulullah sedikit, ada apa ini? Akhirnya turunlah surat Al-Insyirah itu, alam nashrah laka sadrak. Jadi salah satu bukti kita dekat sama Allah itu adalah kelapangan hati. Hati yang ridho, hati yang tenang, hati yang bergantung kepada Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim udah hampir 100 tahun berdoa, ya Allah berikan aku keturunan, berikan aku anak, ya Allah. Tak kunjung dikasih Allah. Padahal Nabiullah, ya Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah. Nggak kayak kita, dikasih kesehatan 60 tahun, sakitnya 1 bulan, udah kayak orang yang paling merana di dunia ini. Padahal ibadah kita nggak sehebat ibadahnya Nabi. Ya Allah berikan aku keturunan, ya Allah. Begitu anaknya lahir, Ismail dari Siti Hajar, itu pun lahirnya di tempat yang panas, tandus, gersang, tidak ada orang, air susah,
turun lagi perintah Allah agar Nabi Allah Ibrahim segera meninggalkan anaknya yang baru lahir. Itulah cara Allah. Kalau kita sudah sangat melekat dengan sesuatu yang kita cintai, itu prioritas kita pasti kepada yang melekat. Kalau yang melekat adalah anak kita, prioritas kita pasti anak kita. Berapa banyak orang yang ketika melekatnya begitu kuat, jadi udah salah prioritas. Apakah Nabiullah Ibrahim sedih? Apakah Nabiullah Ibrahim protes ketika harus meninggalkan bayinya yang baru lahir itu, yang sudah ditunggu hampir 100 tahun usianya itu? Enggak. Apakah Nabiullah Ibrahim komplain sama Allah? Ya Allah, ini anak yang aku sudah tunggu-tunggu, kenapa begitu lahir harus aku tinggalkan lagi? Ataukah Nabi Ibrahim pernah mengatakan, kalau aku tinggalkan di tempat yang tandus begini nih, di rumahmu ini ya Allah, apa dia bisa hidup? Nanti kalau diserang hewan buas gimana? Kalau ada orang yang menjahati gimana? Lah, nggak ada keluar kata-kata itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sadar betul, sesuatu yang sudah direncanakan Allah, pasti Allah itu punya sesuatu yang jauh lebih baik. Allah yang Maha merencanakan. Kalau Allah yang Maha merencanakan, pertanyaan kita adalah, kalau diperintahkan Allah untuk meninggalkan anaknya itu, akan jadi apa? Itu putranya itu akan jadi apa? Itu pertanyaannya. Karena kan menuruti perintah Allah. Pertanyaannya jadi akan jadi apa? Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaannya bisa hidup nggak dia? Ismail itu. Bisa makan nggak? Ketemu air nggak? Lah, itu pertanyaan-pertanyaan orang yang nggak dekat sama Allah. Maka ketika istrinya juga meyakinkan, istrinya Siti Hajar meyakinkan, wahai suamiku, apa benar engkau mau meninggalkan aku dan bayimu yang merah ini, baru lahir ini? Apa benar mau kau tinggalkan? Tempatnya panas begini, tandus, gersang, tidak ada orang. Hal hadza min amrillah. Apa benar ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh lembut, ya zaujatil mahbubah, wahai istriku tercinta, hadza min amrillah, benar. Bala hadza min amrillah, benar, ini perintah dari Allah. Apa kata istrinya? Laukana hadza min amrillah, inni qad raditu billah. Walaupun tetap meneteskan air mata, seorang ibu baru saja melahirkan di saat butuh-butuh pendamping, butuh perhatian lebih ekstra dari suami. Namanya orang baru melahirkan, harus ditinggalkan pula. Tapi tetap dengan keridoan, aku ridho dengan perintah Allah. Karena semuanya keluarga ini punya keyakinan, kalau sudah diperintahkan Allah, biarkan tangan Allah yang bekerja selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah, titipkan sama Allah. Ya Allah, aku punya masalah, aku titipkan masalahku ini kepadamu, aku ridho dengan masalah ini. Kalau kita sudah titipkan sama Allah, ridho dengan masalah yang kita hadapi, tangan Allah yang bekerja. Kalau sudah tangan Allah yang bekerja, pertanyaannya, apa ada yang susah bagi Allah, Pak? Apa ada yang mustahil bagi Allah? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Gak ada yang berat bagi Allah. Maka dari sini kita belajar, jangan habiskan waktu untuk kesedihan, ketakutan, untuk kemelekatan. Ya, sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Adha yang disebut hari raya haji. Dalam manasik-manasik haji, selalu saya katakan, salah satu tujuan ibadah haji itu adalah melepaskan sesuatu yang terlalu banyak melekat. Bisnis, jabatan, gelar, pangkat, rumah, ruko,
mobil, perhiasan, itu terlalu banyak melekat, lepaskan itu. Kalau terlalu melekat, hilang sedikit saja, itu sedihnya luar biasa. Maka ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa itu artinya? Bukan sekedar aku penuhi panggilanmu ya Allah, bukan sekedar itu. Tapi arti yang lebih dalam adalah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Bukan hanya perjalanan dari Jakarta ke Tanah Suci-Mu ya Allah. Karena ini panggilanmu. Saat aku melaksanakan haji ini, kalau engkau kirimkan malaikat mautmu untuk sungguh-sungguh mencabut nyawaku, aku siap ya Allah. Karena untuk engkaulah semuanya hidupku. Ilahi anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah. Waridhoka matlubi, engkaulah ridhomu yang aku kejar. Jadi sesungguhnya untuk menghilangkan banyak kesedihan-kesedihan itu kita disuruh belajar mati. Kalau cuma perkataan orang membuat kita sedih, aduh, terlalu sepele. Kalau terlalu banyak orang iri sama kita, terus kita berpengaruh, terlalu kecil. Apa kita mau nanti ketika wafat, mau kita ingat-ingat juga nanti sampai di alam barzah? Omongan orang, sikap orang. Enggak. Jadi disitulah Nabiullah Ibrahim tidak sedih. Ketika meninggalkan istri, meninggalkan anak yang baru lahir, dia lapang dadanya. Karena orang yang bertauhid itu adalah tidak ada kebahagiaan terbesar kecuali berjalan bersama perintah Allah. Tidak ada kebahagiaan yang kebahagiaan tanpa batas kecuali mengikuti perintah Allah. Bu, coba jika Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim itu bukan istri yang taat, baru melahirkan ditinggal suami, apa katanya? Kira-kira mungkin dia tunjuk-tunjuk itu suaminya. Abang jangan mau enaknya abang aja ya. Suami macam apa abang ini? Saya udah melahirkan, mengandung 9 bulan, melahirkan di tempat yang panas begini, mau ditinggalkan. Kok enak sekali. Itu kalau istrinya hatinya tidak terpaut kepada Allah. Jadi inilah keluarga yang sungguh-sungguh menjadi panutan kita. Makanya sering saya katakan, kalau mau bahagia jangan banyak sedih. Jadilah Ibrahimkan diri kita ini. Ismailkan diri kita, Siti Hajarkan diri kita. Ketika Nabiullah Ibrahim harus menuruti perintah Allah, meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang panas itu, baru beberapa langkah dia angkat tangannya, berdoa. Apa doanya? Nah, Bapak Ibu, doa ini yang penting untuk oleh-oleh kita. Walaupun doa ini dibaca oleh Nabiullah Ibrahim saat meninggalkan istri dan anaknya, tapi doa ini juga membangun harapan kita kepada Allah. Yang belum sampai kakinya memijakkan di tanah suci atau mau banyak berulang-ulang kembali ke situ, ini doa menurut para ulama sangat mustajab. Sepanjang hati kita satu atmosfer, seirama dengan hati kita ketika kita membacanya dengan hatinya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Kata para ulama, doa ini menggetarkan arasy. Di mana dalam hadis kursi Allah berfirman, kalau ada hambaku yang bermohon kepada aku dengan totalitas yang tinggi, maka aku malu kalau tidak mengabulkan doa hambaku. Allah bilang begitu. Allah sendiri bisa malu, bisa segan untuk tak mengabulkan doa kita. Makanya ketika tawaf itu sering saya katakan, ketika saya membimbing ibadah-ibadah haji itu, jangan terlalu banyak membaca doa yang dikasih oleh orang travel. Kadang menghafal ini semua mau dihafal,
Jadi kita membaca, tinggal membaca, bukan membaca di sana. Beda membaca doa dengan berdoa, saya bilang. Untuk apa membaca doa tapi tersenggol orang sedikit ketika tawaf langsung ngamuk-ngamuk? Kamu nggak tahu saya siapa? Langsung bilang gitu. Terpijak sedikit ngamuk karena kita terlalu fikih. Bukan nggak penting fikih, tapi hati kita tuh terlalu permukaan. Padahal kan ibadah haji itu ibadah batiniah, ibadah kolbiah dengan penuh khusyuk. Tidak ada sebenarnya panduan yang exactly tawaf pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, enggak. Yang dibaca itu supaya hati kita nggak melayang-layang daripada diam. Tapi kalau hadir di situ, hati kita hadir. Putaran pertama saya bilang fokus aja minta ampun sama dosa-dosa kita. Ketika putaran pertama saat tawaf, apakah saat haji atau saat umroh, fokus dosa kita ini banyak, itu fokuskan dulu putaran pertama, minta ampun sama Allah. Dosa yang sengaja, yang tak sengaja, yang tersembunyi, yang nyata, dosa karena perkataan, dosa karena perbuatan, banyak dosa-dosa kita ini, dosa kelalaian, dosa banyak iri, dosa banyak dengki sama orang. Putaran kedua saya bilang fokus saja doa, minta ampunkan. Wal istighfaru lahumam, mohon ampun dosa orang tua kita. Tuh tawaf kedua. Ketiga, dosa pasangan kita, suami atau istri kita. Keempat, dosa anak-anak kita. Kelima, dosa saudara-saudara kita. Keenam, dosa sahabat-sahabat dekat kita. Ketujuh, dosa tetangga-tetangga kita. Itu, mohon maaf Bapak Ibu, saya hadir ketika tawaf itu, masih ada orang setelah tawaf itu main game online dia. Saya pikir ngapain, apa baca doa dari handphone, rupanya main tembak-tembakan. Astagfirullahaladzim. Dikasih Allah kesempatan ke tanah suci, malah main game online. Itu contohnya ada orang sampai ke sana hatinya nggak hadir. Yang penting hati kita hadir, minta sama Allah apa yang kita inginkan dari hati yang paling dalam. Nah, begitulah yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Bapak Ibu, ketika meninggalkan anak dan istri berdoa. Apa doanya? Bapak Ibu hafal doa ini. Begitu dahsyatnya doa ini, sampai Allah memasukkan doa Nabi Allah Ibrahim ini menjadi bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa nggak itu, Pak? Supaya apa? Supaya kita optimis, bahagia, mengalir hidup ini. Banyak datang ke masjid, bersilaturahmilah. Ini jangan ada masalah sedikit di rumah aja. Wah, kita ini gimana? Nggak mengalir namanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'an 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Doa ini kata para ulama, walaupun doa Nabi Ibrahim saat menitipkan anak dan istrinya di rumah Allah itu, tapi ini juga dibaca, diamalkan untuk orang yang ingin berulang-ulang ke tanah suci. Atau yang belum pernah baca doa ini dengan penuh keyakinan, selanjutnya tangan Allah yang bekerja. Ya, ini kita dapat berita yang furoda ini nggak dikeluarkan, padahal ada orang yang membeli harga haji furoda itu dari 300 juta sampai 975 juta. Ada yang sampai 1 M untuk keberangkatan. Banyak uang tapi dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Memang belum, Allah bilang belum, walaupun punya uang hampir 1 M. Ada yang pekerjaannya jual gorengan sampai ke sana kok. Jadi tenangkan hati kita, arih nafsaka minat tadbir, jangan mau ikut campur, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, bagaimana caranya, coba saja begini, kalau begitu, kan kita begitu itu. Kalau dulu begini, kalau begini, lah udah capek kita, betul nggak Pak?
Allah yang maha pengatur. Ketika Allah sudah maha mengatur, kita nggak usah ikut campur. Kita hanya berdoa yang sungguh-sungguh. Kita artikan sama-sama doa Nabiullah Ibrahim ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku titipkan anak keturunanku, keluargaku di tempat yang tandus gersang, tidak ada orang, tidak ada tempat bercocok tanam di rumahmu ya Allah. Jadikan ya Allah orang-orang berkunjung ke tanah suci ini. Nah, doa inilah embrio dari perintah haji untuk kita sampai sekarang itu. Nabiullah Ibrahim bilang dalam doanya, jadikan orang-orang datang ke tanah suci ini dan bersimpati dengan anak keturunanku. Jadikan keluargaku keluarga yang melaksanakan sholat. Berilah ya Allah mereka rezeki buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk keluarga yang pandai bersyukur. Itu doanya. Kalau kita cuma pakai akal saja, nggak pakai hati, kita akan bertanya-tanya, buah-buahan apa? Pohon aja susah tumbuh kok minta buah-buahan. Ngapain kita pikirkan dari mana? Biar tangan Allah yang bekerja. Kan begitu. Pertanyaannya lagi-lagi harus kita ulang, jadi apa itu Ismail? Jadi apa Pak Ismail kelak? Jadi nabi juga dipilih Allah. Pertanyaannya jadi apa? Itulah rencana Allah tadi. Coba tadi misalnya Nabiullah Ibrahim, aku nggak tega meninggalkan anakku ya Allah, walaupun ini perintahmu, aku takut terjadi sesuatu pada lah. Kita kan banyak begitu. Jadi kalau kita menitipkan anak kita, tempat dia di pesantren, tempat dia kuliah, tempat dia bekerja jauh, kita minta sama Allah, ya Allah aku titipkan anakku kepadamu ya Allah. Kalau kita titipkan anak kita kepada Allah, bukan sekedar dia bisa makan, bukan sekedar dia bisa bertahan, tapi Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Itulah kenapa doa ini harus kita amalkan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang kedua, ya ini sangat singkat, jadi harus banyak amalan-amalan ini. Tema kita hari ini la tahzan. Supaya hati kita tetap riang, gembira, bahagia, lapang dada, ada doanya. Apa doanya? Bapak Ibu mau mengamalkan doa ini? Ibu-ibu mau mengamalkan doa supaya hatinya lapang, selalu bahagia? Saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu ulangi ya. Ini munajatnya Rasulullah. Bacakan ini kapan saja kita teringat. Atau baca ini bagian dari aktivitas setiap langkah, setiap kedipan mata. Ya, Bapak Ibu ulangi ya. As'aluka ya Allah. Baca Pak. Ibu suaranya pelan, nggak usah keras-keras, pelan-pelan, yang penting tahu. As'aluka ya Allah bikullis min huwalak. Saya ulangi lagi supaya mudah dihafal lagi. As'aluka ya Allah bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak. Udah itu aja. Itu bukan doa dari saya, itu doa dari Rasulullah. Kita artikan sama-sama. As'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah. Apa itu yang dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah? Bikullis min huwalak, lewat seluruh nama-nama milikmu. Wah, jadi cerdasnya Rasulullah itu sekali panggil aja itu Asmaul Husna itu. Kan kita taunya Asmaul Husna itu banyak, bisa ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Ghafur, ya Aziz, ya Tawwab, ya Ghani. Kan banyak itu ya Pak ya. Tapi Rasulullah sekali panggil, sekali borong, as'aluka, aku bermohon kepadamu bikullis min huwalak, dengan seluruh nama-nama milikmu, sammaita bihi nafsak, yang nama-namamu itu engkau sendiri yang menamakannya. Apa itu maksudnya Pak?
Kalau Allah sendiri yang menamakan untuk namanya, berarti there is something amazing. Ada sesuatu yang luar biasa behind the name. Di balik nama Allah ini pasti luar biasa. Nggak sembarangan ini. Allah sendiri yang memberikan nama, bukan malaikat. Dari mana nama Allah ya Ghafur, ya Tawwab? Bukan dari malaikat, bukan dari para nabi. Allah sendiri. Makanya kata Rasulullah, samaita bi nafsak. Kan engkau sendiri yang menamakan dirimu ya Allah. Maka aku berdoa lewat nama-namamu yang indah itu. Pak, kalau Allah dipanggil namanya senang tuh Pak. Kita pun begitu juga kan. Udah lama kita nggak jumpa sama kawan-kawan kita. Kita pun sudah lupa mungkin kalau lupa. Tapi dia selalu menyebut-nyebut nama kita. Dia selalu ingat. Beda itu. Kalau ada orang yang menyebut nama kita itu dengan, apalagi dengan panggilan kerinduan. Allah pun juga senang kalau namanya dipanggil. Jadi baca saja, as'aluka ya Allah bikulli ismin huwalak samaita bi nafsak. Mungkin kita sedang berada di dalam titik terendah ketika sedang diuji. Nggak usah sedih berkepanjangan. Ya, kita punya nama-nama Allah untuk kita seru. Ya, saat dimanapun, saat dalam goncangan, panggil Allah. As'aluka ya Allah bikulli ismin huwalak. Panggil Allah. Ya, bahagialah dengan waktu yang masih diberikan Allah hari ini. Ada istilah oleh Aid Al-Qarni itu, yaumuka, yaumuka. Apa tuh artinya Pak? Yaum itu maksudnya sekarang. Artinya apa? Hari ini adalah milikmu. Ya, bahagialah hari ini. Hari ini cuma 3 hari Pak. Kita di dunia ini cuma 3 hari. Yang pertama hari yang sudah lalu. Yang sudah lalu bukan milik kita lagi. Mau kita beli waktu yang sudah lewat, nggak bisa. Udah lewat ya sudah, bukan milik kita lagi. Tapi banyak orang sedih karena masa lalu. Kayak tadi tuh Pak, kalau saja dulu aku kuliah bukan di situ, mungkin masa depanku berbeda lah. Belum tentu juga. Kalaulah pasanganku dulu alumni agama, mungkin lah belum tentu juga. Udah lewat apalagi. Anak udah 3. Masa kita berdoa ya Allah kok engkau kasihlah pasanganku yang begini. Lah udah anak 3. Udah lewat. Ada orang Pak sedih masa lalu. Untuk apa? Ada orang ketika dilihatnya ada minuman, dia minum, segar sekali. Apa katanya? Ini baru minuman. Jangan minuman kayak minggu lalu. Udah rasanya nggak enak, bau lagi. Minuman apa itu? Yang ini belum habis, tapi masih ngamuk-ngamuk minuman yang minggu lalu. Ada nggak orang begitu Pak? Ada, di tangan ini belum habis. Kita meributkan yang lalu. Itu ruginya kita itu. Mamadofata, yang sudah berlalu udah bukan milik kita lagi. Tugas kita adalah yang sudah lewat. Aku tak sedih lagi ya Allah. Aku sudah ridho. Lewat sudah. Itu hari yang pertama. Makanya hidup ini cuma 3 hari katanya. Yang sudah lewat. Yang kedua yang akan datang. Ada orang juga ketakutan untuk sesuatu yang belum tahu. Makanya ada istilah utrukil mustaqbal hatta ya'tiyah. Jangan khawatir dengan masa depan hatta ya'tiyah. Kita belum tahu, dia akan datang sendirinya. Kalau yang kita persiapkan hari ini baik, masa depan kita juga baik. Tapi jangan ganti. Orang memang perlu menyiapkan untuk hari depan. Tapi kan yang menyiapkannya kan hari ini. Kita nggak tahu seperti apa ke depan. Ada jamaah saya bilang, Ustadz, rasanya saya belum bahagia kalau belum mampu membelikan anak-anak saya rumah satu-satu. Ngapain? Kita nanti nggak bisa, malah kita jadi sedih. Bukan rumah yang mau kita beli. Ya, alhamdulillah kalau ada orang tua mampu membelikan satu-satu rumah buat anaknya. Tapi kalau kita nggak mampu kan jadi bikin kita sedih. Kita berdoa saja mudah-mudahan rezeki anak-anak kita
berkah melimpah melebihi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu masa lalu. Banyak orang ditinggalkan, banyak anak-anak ditinggalkan harta begitu kita wafat, mohon maaf Pak. Rebutan, bukan sibuk mendoakan kita, tapi rebutan harta. Jadi bukan jaminan juga. Ya, saya mohon maaf Pak, pernah dipanggil di keluarga yang rebutan warisan, saya disuruh mendamaikan Pak. Itu pun baru beberapa hari itu orang tuanya meninggal. Gara-gara ayahnya berwasiat Pak. Untuk istri dan anakku, itulah suratnya ketika ayahnya sudah wafat. Istriku dan anak-anakku, ayah setelah meninggalnya nanti ayah, ditulis dalam surat itu. Maka ayah berwasiat agar rumah yang ditempati ini, yang kami tempati ayah dan ibumu, rumah ini saya wasiatkan untuk anak yang nomor 3. Anaknya kan ada 3. Mengingat anak pertama yang kedua sudah punya rumah masing-masing. Ini wasiat begini nih kan jadi bikin anak-anak bertengkar. Ketika dibacakan surat itu oleh ibunya, anak-anaknya protes. Kok untuk anak yang nomor 3? Emang kami bukan anak ayah? Nggak adil ini, nggak bisa ini, kami protes ini. Kata anak yang ketiga, loh ini kan jelas ini ditulis wasiat ayah, ditulis waktu ayah masih hidup. Ya iya, namanya wasiat pasti ditulis waktu masih hidup gitu kan. Kalau udah meninggal nggak bisa berwasiat. Akhirnya bertengkar. Kata langsung menjerit itu ibunya, ya Allah, wahai suamiku, lihatlah anak-anak kita, baru beberapa hari engkau meninggal, anak kita sudah bertengkar gara-gara wasiatmu ini. Ini wasiat ditulis oleh seorang ayah yang mungkin pengetahuan agamanya kurang Pak. Akhirnya untuk mendamaikan ini dipanggil ahli faraid. Di situ jadi jelas bahwa wasiat yang diberikan seorang ayah kepada anaknya itu nggak boleh, karena anak-anaknya itu kan memiliki bagian masing-masing, presentasinya sudah ada ditentukan oleh Al-Quran. La wasiata li waris, untuk orang yang sudah memang ada jatah warisnya nggak usah diwasiatkan. Nah, jadi kata guru ini jangan diikuti nih, ini wasiat yang nggak perlu diikutkan. Nah, artinya apa? Kita itu bersedih karena kita suka merencanakan sesuatu yang kedepannya kita nggak tahu. Maka jangan bersedih untuk sesuatu yang kedepannya. Gimana nanti Ustadz? Gimana apanya Bu? Suami saya sebentar lagi pensiun. Terus anak-anak sedang banyak butuh-butuh biaya, sedang kuliah. Pensiunnya kapan Bu suaminya? 2 tahun lagi. Lah masih 2 tahun kok sedihnya sekarang Bu? Nah itu ada orang begitu itu. Tadi sedihnya udah lewat, ini sedihnya masa lalu yang belum pasti terjadi. Inilah kadang-kadang kebanyakan kita sedih itu karena pikiran kita sendiri, kita yang buat sendiri. Banyak orang yang nggak pakai pensiun, kerja biasa, tapi hidupnya lebih bahagia kok dari yang pakai menunggu pensiun. Masih alhamdulillah ada uang pensiun kalau misalnya dia kerja di perusahaan. Yang ketiga, waktu lalu, waktu depan, dan yang nyata adalah waktu hari ini. Makanya saya buka tadi Pak dengan pembukaan, harta kita yang paling berharga adalah hari ini. Maka nikmatilah hari ini, bahagialah hari ini. Kalau bisa berbahagia hari ini, ngapain bahagianya besok? Kan ada orang, saya hanya bisa bahagia Ustadz kalau begini begitulah, ngapain? Saya bisa bahagia Ustadz kalau saya bisa traveling keliling-keliling dunia. Ngapain? Mahal amat mau bahagia Pak, harus keliling-keliling dunia. Katakan, ya Allah, sepanjang Engkau masih memberikan aku tempat berteduh, ada sesuatu yang bisa diminum untuk kebutuhan sehari-hari cukup, itu aku sudah menjadi orang yang paling kaya di dunia ya Allah. Katakan begitu.
Ya kalau hati kita sudah lapang, walaupun kita di rumah nggak mesti keluar negeri, ada tempat berteduh, ada air hangat yang bisa kita minum, mau pisang goreng, mau pisang rebus, ada yang bisa dimakan, cukup membuat kita bahagia. Kenapa mesti harus mengeluarkan biaya ke sana kemari? Maka yang punya waktu hari ini, bahagialah, karena kita masih bisa angkat tangan. Yang nyata tuh ya hari ini. Hiduplah seolah-olah hari ini. Kalau Bapak Ibu misalnya kata dibisikkan malaikat, waktumu cuma hari ini, kira-kira sholatnya lebih khusyuk nggak Pak? Pasti lebih khusyuk kalau kita bisa menikmati hari ini. Banyak orang nggak bisa menikmati hari ini. Maka Bapak Ibu yang termasuk beruntung ini, hari ini masih bisa datang ke Masjid Bani Umar. Hari ini kita bisa silaturahmi, bisa berjumpa. Paling tidak Bapak Ibu sudah melihat saya. Kalau nanti di akhirat, kalau Bapak Ibu masih ingat dengan saya, nasib saya tidak baik nih misalnya, Bapak Ibu semuanya di surga. Kira-kira Pak, kalau Bapak di surga, nasib saya nggak di surga, di neraka Pak. Bapak mau nggak doakan saya Pak, supaya saya bisa masuk bersama-sama sama Bapak? Mau nggak Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu mau nggak Bu doakan saya Bu, kalau nanti ibu masuk surga, saya di neraka, mau nggak doakan saya Bu? Alhamdulillah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Itu kebahagiaan saya. Maka perjumpaan kita di Bani Umar ini bukan cuma di masjid ini, sampai akhirat nanti. Bersyukurlah yang punya kebersamaan begini, kita duduk bersama-sama di masjid ini, luar biasa ini. Semua jadi saksi, saya jadi saksi, Bapak Ibu jadi saksi. Atau sebaliknya, ada saudara kita yang nasibnya nggak baik, sama-sama jamaah di Masjid Bani Umar, apa nggak pingin kita doakan? Ya pingin. Kata Rasulullah, orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi bersyukurlah kita yang punya majelis-majelis seperti ini. Doa penghuni surga Pak, nggak main-main itu, bareng-bareng berdoa dalam surga supaya temannya yang di neraka dimasukkan ke surga juga. Akad Allah pasti membuktikan, bukan saya. Allah yang mengatakan orang itu bersama orang yang dicintainya. Kasih sayang Allah itu melebihi daripada marahnya. Beda kalau kita, kalau udah marah sama orang, lebih besar pula marahnya daripada maafnya. Mudah-mudahan nggak begitu ya Pak ya. Tapi kalau Allah marah, ada hamba-hambanya yang di surga berdoa bareng-bareng, insya Allah kita semuanya bisa dipertemukan di dalam surga, amin. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa orang-orang yang hatinya sudah dekat sama Allah, orang-orang yang hatinya tumakninah, hatinya hudur, hatinya hadir kepada Allah, ya makanya kita disuruh juga mengamalkan doa yang ketiga. Yang pertama tadi doa Nabiullah Ibrahim, yang kedua doa Rasulullah, yang apa tadi, as'aluka bikullismin huwalak samaita binafsak. Kalau Nabi Ibrahim kan tadi intinya, aku titipkan urusanku kepadamu ya Allah, kan itu ya intinya ya, walaupun nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Yang kedua, kita bermohon lewat nama-nama Allah, kan gitu ya Pak. Yang ketiga apa doanya? Saya bahasa Indonesia biar mungkin masih ingat. Tiga ini cukup untuk menjadi amalan yang mudah-mudahan membuat Allah cinta sama kita. Ini juga doa dari Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah umur saat detik-detik kematianku. Kan kita nggak tahu Pak, kapan detik-detik kematian kita. Kalau detik-detik kematian kita itulah sebaik-baiknya umur, itu artinya kita dijamin husnul khotimah. Kan orang kan dilihat endingnya Pak. Maka Rasulullah cerdas sekali itu berdoa, Allahumma ja'al khaira umri awakhiruh. Jadikan sebaik-baik umurku ya Allah, umur detik-detik kematianku. Wa khairu amali khawatimuh. Jadikan sekhusuk-khusuknya ibadahku adalah ibadah detik-detik kematianku. Ada Pak yang mengamalkan doa ini, wafatnya waktu sujud Pak.
Waktu sujud wafatnya, ya Allah, siapa yang nggak kepingin begini Pak? Ya, wafatnya waktu sujud, panjang itu, dikira orang dia masih panjang amat ini sujudnya, nggak berhenti-berhenti. Begitu disadarkan, udah nggak bernyawa lagi. Rupanya ditanya keluarganya, memang dia mengamalkan doa ini. Ini beberapa masjid, salah satunya di Masjid Al-Ittihad Tebet Mas. Itu ada jamaah yang wafat ketika sujud itu. Jadikan sehusu-usuknya ibadahku adalah detik-detik kematianku. Dan yang terakhir doanya itu, jadikan hariku yang terbaik adalah hari saat aku berjumpa dengan engkau. Allahumma ja'al khair ayyami yauma liqa'ik. Jadikan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar kata Allah, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Ini ucapan Rasulullah. Juga artinya ini ayat Allah yang dikutip oleh Rasulullah ketika menenangkan sahabat Abu Bakar ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy bersembunyi di gua. Ya, itulah ucapannya, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi sebagai penutup, ciri orang yang zikirnya hadir itu adalah orang yang hidup. Ciri orang yang kuat keimanannya itu adalah orang yang tenang dan lapang. Sebaliknya, semakin rapuh iman seseorang, semakin mudah dia gelisah, semakin mudah resah, semakin mudah iri, semakin mudah dengki. Gak akan pernah terpuaskan dengan cobaan-cobaan syahwat. Kan ada orang itu Pak, mohon maaf ya Allah, sekarang ini dia menghancurkan dirinya sendiri. Mohon maaf, udah bergelar profesor di bidang farmasi misal, terjadi tuh di kampus melecehkan mahasiswi-mahasiswinya. Ada lagi istilah fantasi sedarah. Ada seorang ibu kandung dan anak kandung berhubungan suami istri di Kuningan Cirebon gara-gara supaya viral di medsos, supaya banyak subscribe. Apa ini ya Allah? Inilah orang yang nggak punya iman ini, lain-lain ini, naudzubillah. Jadi apa yang mau kita kejar? Iman kita kunci kebahagiaan kita dunia akhirat. Ujian kita nggak seberapa dengan ujian yang dialami ibunya Nabi Musa dan Nabi Musa waktu menghanyutkan putranya itu. Ujian kita nggak seberat waktu Nabi Musa terperangkap di pinggir laut. Semua sudah mengejar bala tentara, udah terperangkap istilahnya di pinggir laut. Tapi Nabi Allah Musa tetap tenang. Ada juga doanya itu Pak. Apa doa Nabi Musa saat terperangkap? Dia tetap tenang. Allahumma lakal hamd. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Maksudnya apa ya Pak? Nyawa sudah terancam, musuh sudah mendekat, dia sudah terjebak di pinggir laut, doanya Allahumma lakal hamdu. Kok nggak ada hubungannya kayaknya ya? Coba kita yang dikejar-kejar seperti seperti Nabi Musa dikejar-kejar sama musuh yang mau membunuh kita. Mungkin kita yang nggak ngerti, cepat ya Allah, matilah aku ini ya Allah. Gimana ini ya Allah? Mereka semakin dekat. Kapan lagi pertolonganmu ya Allah? Cepat, segera berikan pertolonganmu. Nggak begitu. Itulah bedanya orang yang biasa berkomunikasi sama Allah. Yang sudah biasa berkomunikasi sama Allah, bacanya Allah malakal ham. Artinya apa sih sesungguhnya? Artinya kan itu, ya Allah, karena segala pujian hanya milikmu. Untuk itu urusanku aku titipkan kepadamu ya Allah. Karena engkau yang paling pantas dipuji, aku titipkan urusanku sama engkau ya Allah. Kalau yang terbaik tertangkap, itulah yang terbaik. Tapi kalau yang terburuk engkau turunkan
kudrahmu, kekuasaanmu, itulah yang terbaik. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu yang bikin aras bergetar, Pak. Makanya kita kalau berdoa itu minta sama Allah, ya Allah, kalau yang terbaik menurut engkau aku tertangkap, maka itulah yang terbaik buatku. Kalau yang terbaik menurut engkau ya Allah, apa misalnya? Katakan Allah turunkan tangan Allah yang bekerja. Apa kata Allah langsung? Dijawab langsung sama Allah, Pak. Musa, kira-kira begitu. Yang terbaik buatmu bukan kau tertangkap. Itu tongkat yang di tanganmu, pukulkan itu ke laut. Itu yang terbaik. Dia akan membuat jalan. Lah, berat Pak masalah Nabi Musa itu, tapi ringan semua sama Allah. Jadi nggak kayak kita, cepat ya Allah, udah terdesak ini ya Allah, kapan lagi matilah aku ini, selesailah aku ini. Enggak. Nah, itulah beda orang yang hatinya hadir, hudur, hatinya tumak ninah itmi'nan, hatinya lapang, hatinya ridho. Itu yang kurang sekarang, Pak. Gak usah jauh-jauh ngambil contoh sampai Nabiullah Ibrahim, yang dekat sajalah. Udah manasik haji berkali-kali, tapi begitu sampai di Makkah, lebih banyak tawafnya di mal-mal daripada tawaf di Ka'bah. Saya pernah ada dengar jamaah itu kelebihan belanja, Pak, sampai 1 ton. Satu orang itu, Pak, kelebihan belanja 1 ton. 1 ton Pak, 1 orang. Real story. Ini ke haji ini mau belanja apa mau ibadah ini? Jadi sibuk mencatat. Udah ada list daftar yang mau dibelanjakan. Astagfirullahaladzim. Orang-orang jamaah yang begini lupa gimana dulu saudara-saudara kita yang berangkat haji waktu belum ada pesawat, Pak. Mereka yang sekarang ini, kita yang berangkat ke Makkah masih pakai pesawat 8,5 jam, 9 jam sampai, nyaman sekali. Gimana dulu yang belum ada pesawat, berbulan-bulan ke Makkah, yang belum sampai sudah wafat, banyak nyawanya pun dibuang ke laut karena naik kapal laut, Pak. Berat nggak itu, Pak? Bekalnya itu gimana tuh berbulan-bulan? Apalagi dulu kok kondisinya masih dijajah Belanda. Saya langsung ke kesimpulan saja ya, Bapak Ibu ya. Saya tambahkan sedikit tadi. Sebesar apapun masalah kita, bersyukurlah Allah tidak memberi ujian yang lebih berat. Padahal bisa saja Allah kasih kita yang lebih berat dari yang kita alami. Ya Pak ya. Bapak, Ibu pernah sakit ya Pak? Tetap bersyukur. Kenapa? Allah tak memberi ujian yang lebih berat, sakit yang lebih parah. Separah-parahnya kita kalau pernah sakit, masih lebih parah penyakit yang lain. Ada yang sudah koma berbulan-bulan kok. Ada yang dokter sudah menyerah, udah suruh bawa pulang. Mudah-mudahan itu tidak sampailah sama kita terjadi. Ada yang dipanggil oleh Allah yang paling dicintai, 1 orang. Tapi ada yang dipanggil sekali 2, sekali 3. Kehilangan bukan cuma anak, kehilangan pasangan, kehilangan rumah, banyak begitu. Artinya, ya Allah, aku bersyukur Engkau tidak menguji dengan yang lebih berat. Ada orang yang hidup dalam penjara ya berpuluh-puluh tahun, padahal dia belum tentu salah. Nah, kita yang di luar penjara, yang nggak pernah di penjara, merasa lebih berat ujiannya daripada yang dalam penjara. Ada nggak orang ya Allah? Makanya jangan bersedihlah. Banyak orang yang mohon maaf tidak bisa melihat sepanjang hidupnya, tapi dalam tidak melihat dia menghafal Quran. Teman saya dalam keadaan mohon maaf buta, tapi dia sampai di level bergelar profesor doktor, Pak. Teman saya dosen di UIN. Nah, kita yang tak bisa, yang terang benderang ini, kita mau lebih sedih daripada yang lain. Banyak orang yang dalam keadaan di penjara, tapi mereka bisa keluar dari kesedihan itu. Harusnya kita jauh lebih bahagia. Maka yang pertama kesimpulannya, serulah, panggillah nama Allah.
As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memanggil dengan seluruh nama-nama milikmu ya Allah. Samai tabi nafsak. Mintalah kepada Allah, mampukan aku menitip urusanku kepadamu ya Allah. Yang ketiga, berdoalah, ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah umur jelang kematianku. Jangan kita udah dekat mau mati tapi masih nyalahkan pasangan kita, menyalahkan anak kita. Kapan kita mau bahagianya? Mohon maaf Pak, ada jamaah saya tiap hari menyalahkan anaknya itu. Capek saya mendengarnya. Dasar anak saya nggak tahu diri. Udah saya banting tulang supaya dia mau kuliah kedokteran, kuliahnya malah ke Unpam. Ya, alhamdulillah anakku masih mau kuliah Pak, walaupun di Unpam. Padahal ini dia dokter. Tapi masalahnya kan bukan sesuatu yang fatal kalau anak kita nggak mau seperti yang kita inginkan. Mentang-mentang dia dokter, anak harus jadi dokter. Enggak lah. Itu kadang-kadang itu yang bikin kita sedih. Nggak pantas kita sedihkan. Ya banyak orang sedih tapi nggak pantas untuk disedihkan. Mudah-mudahan kita setelah ini hidupnya lebih bahagia, lebih banyak mengalir, bisa mengusir kesedihan-kesedihan untuk dunia yang nggak ada apa-apanya ini. Untuk apa mati-matian untuk dunia yang pasti ditinggalkan, yang nggak dibawa ini. Sedihlah kalau iman kita kurang kuat. Sedihlah kalau kita jarang menangis saat kita bersujud. Itu baru pantas kita sedihkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu sebagai penutup talim kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita. Hati yang tenang lapang, lisan yang senantiasa berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb kami menyadari ya Allah, Engkau masih memberikan usia sampai hari ini kepada kami ya Allah, agar Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami, agar kami menambah pengetahuan kami tentang syariat-Mu, agar kami bisa beribadah dengan cara yang paling Engkau sukai ya Allah, agar kami bisa berjumpa dengan para guru-guru yang mendekatkan hati ini kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, di sisa-sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami, tambahkan rasa khusyuk kami ya Allah. Bahagiakan kami dalam setiap sujud-sujud kami ya Allah. Bahagiakan kami dalam setiap zikir-zikir kami ya Allah. Anugerahkan kami ya Allah kemampuan untuk bisa mengendalikan syahwat-syahwat yang merusak ibadah kami ya Allah. Hindari, mampukan kami menyingkirkan syahwat-syahwat jahat yang setiap hari mengekang kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk hidup yang terbaik, menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, menjadi kebahagiaan, menjaga nama baik kami ya Allah. Jadikan kami pasangan yang terbaik buat pasangan kami, menjadi suami yang terbaik bagi istri kami, menjadi istri yang terbaik bagi suami kami ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.